Halo semuanya, balik lagi bersama aku Kaizi. Di konten kali ini aku bakal melanjutkan cerita One Piece yang kemarin udah aku buat, yaitu Arc East Blue Saga. Sekarang kita bakal masuk Arc Alabasta Saga, yaitu pertarungan Luffy melawan Okashi Chibukai, Crocodile. Dan buat yang belum nonton Arc East Blue, kalian bisa nonton konten sebelumnya yang udah aku buat. Tapi kalau udah, kita langsung masuk ke ceritanya. Setelah lolos dari kejaran Smoker, bajak laut topi jerami akhirnya memasuki Grand Line dengan susah payah karena arus laut yang ekstrim, sampai harus menaiki gunung yang disebut Reapers Mountain. Begitu turun, mereka langsung disambut oleh seekor paus dengan ukuran yang tidak masuk akal, bernama Labun. Pada saat itu, Luffy malah menghajarnya karena menghalangi jalan mereka. Akibatnya, Labun menjadi marah dan memakan kapal Going Merry, kecuali Luffy. Namun saat Luffy menaiki Labun, ia menemukan sebuah pintu yang membawanya ke sebuah lorong. Sementara itu, yang lain berada di dalam perut Labun, yang dilukis mirip seperti dunia luar. Di sana, mereka bertemu dengan seorang kakek tua bernama Crocus, yang bekerja sebagai penjaga mercusuar. Crocus segera menunjukkan pintu jalan keluar, tapi tiba-tiba muncul ombak asam lambung dan guncangan karena Labun menghantam kepalanya ke dinding Reapers Mountain. Kejadian itu sampai membuat Luffy terpental ke lorong yang lebih luas. Di sana, ia bertemu dengan dua orang bernama Miss Wednesday dan Mr. Nine, yang langsung Luffy tabrak hingga masuk ke perut Labun dan bertemu dengan yang lain. Sementara itu, Crocus menyuntikkan obat penenang kepada Labun, dan saat Labun sudah tenang, Miss Wednesday dan Mr. Nine malah menyerang Labun dengan senjata mereka. Beruntung, Crocus melindungi Labun, dan Luffy langsung hajar mereka. Setelahnya mereka mengikat Miss Wednesday dan Mr. Nine, yang diduga merupakan berandalan dari kota sebelah yang mengincar daging Labun untuk persediaan makanan. Lalu Crocus menceritakan alasan dibalik tingkah Labun. Selama 50 tahun, paus itu terus menunggu kru bajak laut yang pernah berjanji akan kembali menemuinya. Karena terus menunggu tanpa kepastian, Labun berkali-kali menghantam kepalanya ke Reapers Mountain hingga melukai dirinya sendiri. Dan alasan tubuh Labun dipenuhi lorong dan pintu adalah karena Crocus merupakan dokter yang selama ini merawatnya. Setelah mereka berhasil keluar, Luffy mematahkan tiang kapal mereka lalu menancapkannya di kepala Labun. Setelah itu, Luffy langsung bertarung melawan Labun. Karena sama-sama kuat, Luffy membuat janji dengannya bahwa ia akan melanjutkan pertarungan ini saat kembali ke Grand Line. Setelah itu, Luffy juga menggambarkan lambang bajak laut topi jerami di kepala Labun, sebagai tanda janji bahwa mereka akan kembali suatu hari nanti. Dengan begitu, Labun punya alasan untuk tetap hidup tanpa menyakiti dirinya sendiri. Sebelum melanjutkan perjalanan, mereka beristirahat sambil membetulkan kapal yang rusak. Namun tiba-tiba, Nami berteriak karena kompas miliknya rusak. Crocus lalu memberitahu bahwa kompas itu sebenarnya tidak rusak. Hal itu terjadi karena pulau-pulau di Grand Line mengandung banyak mineral magnetik, serta cuaca yang sering berubah-ubah. Karena itu, Crocus menyuruh mereka menggunakan logpost, yaitu kompas khusus yang mampu menyimpan medan magnet. Dengan kompas itu, mereka bisa menemukan rute menuju pulau selanjutnya. Dan karena medan magnet saling tarik-menarik, mereka akan tetap berada pada satu jalur sampai pulau terakhir, yaitu Raptel, titik akhir Grand Line yang disebut Pulau Legenda. Saat Crocus memberikan logpost miliknya, tak lama kemudian, Miss Wednesday dan Mr. Nine yang sempat kabur kembali untuk meminta tolong diantar ke tempat bernama Whiskey Peak. Tanpa pikir panjang, Luffy mengizinkannya. Dan setelah mengisi logpost, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Whiskey Peak meninggalkan Crocus dan Labun. Dalam perjalanan, cuaca sangat tidak stabil, seperti turun salju, badai petir, musim panas, dan hujan badai. Sampai akhirnya mereka tiba di Whiskey Peak dan berpisah dengan kedua orang itu. Namun saat memasuki pulau tersebut, banyak orang menyambut mereka dengan hangat, bahkan menyebut mereka sebagai pahlawan laut. Di sana mereka bertemu wali kota Whiskey Peak bernama Igarappa, yang langsung mengajak mereka berpesta bersama dan minum-minum sampai malam, hingga akhirnya mereka tumbang. Setelah itu baru terungkap bahwa mereka mengincar Luffy dan barang-barang berharga milik kru topi jerami. Serta identitas asli Igarappa adalah Mr. Egg. Namun saat menyusun rencana, Zoro tiba-tiba muncul dan mengenali mereka sebagai kelompok pemburu bajak laut yang disebut Baroku Works. Uniknya, dalam kelompok ini, identitas masing-masing anggota disamarkan. Bahkan bos mereka pun tidak diketahui. Pada saat hendak diserang, Zoro tiba-tiba menghilang dan membantai beberapa orang dalam sekejap. Lalu kejar-kejaran pun terjadi. Saat itu, Zoro harus diburu oleh lebih dari 100 orang. Namun semuanya bukan tandingan Zoro. Sampai Miss Monday datang dan menghajarnya. Tapi Zoro lebih kuat dan malah mengalahkannya. Pertarungan dengan anggota lain pun berlanjut. Zoro sempat tertangkap, namun saat hendak melawan balik, Miss Wednesday menyandar Luffy yang sedang tertidur pulas. Tapi pada akhirnya, Zoro berhasil mengalahkan mereka seorang diri. Tak lama kemudian, datang anggota lain bernama Mr. Pipe dan Miss Valentine karena perintah bos mereka. Setelah mengetahui adanya penyusup di Baroku Works.
Merasa sudah ketahuan, Igarappa alias Igaram langsung menyerang mereka. Di sini terungkap kalau Miss Wednesday alias Pippi adalah seorang putri dari kerajaan Alabasta. Sementara Igaram adalah pengawalnya, sekaligus pemimpin pasukan Alabasta. Pada saat itu, Mr. Pipe melemparkan sesuatu yang membuat Igaram tumbang karena ledakan. Igaram pun segera menyuruh Pippi pergi menyelamatkan diri. Begitu juga Mr. Nine yang hendak melindunginya. Namun secara mengejutkan, Mr. Pipe melemparkan upil yang langsung meledakkan Mr. Nine. Tak lama kemudian, Igaram meminta Zoro untuk melindungi Pippi, sekaligus mengantarnya menuju kerajaan Alabasta. Nami yang mendengar hal itu bersedia membantu, namun dengan syarat dibayar 1 miliar berry. Igaram pun meminta mereka untuk bernegosiasi langsung dengan Pippi. Saat itu, Nami menerima tawarannya dan menyuruh Zoro segera menolong Pippi. Di sisi lain, Pippi yang kabur bersama Karo, yaitu hewan peliharaannya, berhasil dikejar oleh Mr. Pipe dan Miss Valentine. Miss Monday sempat menolongnya, namun dia lebih dulu dihajar oleh pukulan bom dari Mr. Pipe, yang merupakan pemakan buah iblis Bomu-Bomu Nomi. Pippi yang kabur juga segera dihadang oleh Miss Valentine, yang ternyata merupakan pemakan buah iblis Kilo-Kilo Nomi. Pada saat itu, Pippi sudah terpojok. Bahkan Mr. Pipe langsung melemparkan upilnya. Beruntung, Zoro datang tepat waktu untuk menolong Pippi. Di tempat lain, Nami mendapat info dari Igaram kalau tujuan Baruko Works adalah menciptakan negara idealis, serta pemimpin mereka disebut Mr. Zero. Di Baruko Works sendiri semakin kecil angka kode mereka, maka semakin besar pula kekuatannya. Tak lama kemudian, di tengah pertarungan, Luffy datang untuk memarahi Zoro. Setelah tahu kalau Zoro menghabisi orang-orang baik di kota ini. Karena dipenuhi emosi, Luffy langsung menyerang Zoro. Dan karena itu, Zoro terpaksa melawan balik kaptennya, sampai Luffy terpental. Pada saat itu, Mr. Pipe yang ikut terpental bersama Luffy merasa terganggu dan menyerangnya. Namun dengan mudah, Luffy mengalahkannya dan kembali mengajak Zoro bertarung. Dalam pertarungan itu, mereka cukup imbang dan membuat kekacauan besar. Mr. Pipe dan Miss Valentine yang tidak terima ikut menyerang, namun segera dihajar oleh Luffy dan Zoro karena menghalangi duel mereka. Saat Zoro dan Luffy hendak kembali bertarung, Nami datang dan melerai mereka. Setelah dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi, Luffy dan Zoro pun kembali berbaikan. Setelahnya Nami bernegosiasi dengan Pippi untuk mendapatkan bayaran 1 miliar berry. Pippi tidak bisa membayar uang sebanyak itu karena kerajaan Alabasta sedang mengalami konflik saudara akibat adanya pasukan revolusi yang dihasut oleh Baroque Works. Setelah menyusup ke Baroque Works, Pippi akhirnya mendapatkan informasi kalau tujuan Mr. Zero adalah mengambil alih kerajaan Alabasta. Saat itu, Luffy penasaran siapa orang yang dimaksud Pippi. Pippi sempat melarang mereka untuk mengetahui identitasnya karena terlalu berbahaya. Namun pada akhirnya ia memberitahu kalau Mr. Zero adalah Okashi Chibukai Crocodile. Pada saat itu, anak buah krokodil yang bernama Unluckyest mendengarnya dan langsung pergi untuk melaporkan informasi tersebut. Karena kejadian ini, kru topi jerami akhirnya terlibat dalam masalah ini dan terpaksa membantu Pippi. Tak lama kemudian, Igaram muncul sambil cosplay menjadi Pippi. Ia berniat menjadi umpan bagi kejaran Baroque Works agar Pippi dan yang lain bisa kabur. Saat itu Nami berusaha menolaknya. Tapi Luffy langsung setuju, karena merasa ini akan seru. Bahkan setelah mengetahui krokodil memiliki bounty sebesar 80 juta berry. Sebelum pergi, Igaram meminta Eternal Post kepada Pippi, yaitu kompas yang sudah menyimpan medan magnet dari suatu pulau tertentu. Dan Eternal Post yang dibawa Pippi mengarah ke Alabasta. Setelah itu, mereka berpisah. Namun tak lama kemudian, kapal yang dinaiki Igaram langsung meledak. Melihat hal itu, mereka semua bergegas kembali berlayar untuk membawa Pippi pulang ke Alabasta. Luffy segera membawa Sanji dan Usopp. Begitu semuanya sudah berkumpul, mereka pun segera berlayar. Karena sekarang, kemungkinan mereka akan diburu oleh ribuan pasukan Baroque Works. Tapi tiba-tiba, orang yang meledakkan kapal Igaram datang, yaitu Miss All Sunday, partner dari Crocodile. Saat itu, kru topi jerami berniat menyerangnya. Namun Miss All Sunday menahan mereka dengan kekuatan buah iblisnya. Lalu ia juga memperingatkan bahwa tujuan log post selanjutnya adalah Little Garden. Dan pasukan Baroque Works pasti akan mengejar mereka. Karena itu, ia memberikan Eternal Post yang menuju pulau yang dekat dengan Alabasta. Saat semuanya ragu kalau ini adalah jebakan, Luffy langsung menghancurkan Eternal Post tersebut. Nami sempat marah padanya, karena bisa saja Miss All Sunday sebenarnya orang yang baik. Namun Luffy tidak ingin perjalanannya ditentukan oleh orang lain. Mendengar ucapan Luffy yang berani, Miss All Sunday pun berpamitan dan mengatakan bahwa mereka akan bertemu lagi di lain waktu. Kini kru topi jerami tidak punya pilihan selain berlayar menuju Little Garden. Singkat cerita, mereka sudah sampai di Little Garden, tempat yang sangat mirip dengan zaman purba. Meskipun terlihat mengerikan, Luffy memutuskan untuk berpetualang ke dalam, begitu juga Pippi yang ingin ikut bersama Karo. Sedangkan Zoro dan Sanji berniat berlomba berburu hewan buas dan meninggalkan Nami serta Usopp di kapal.
Tak lama kemudian, mereka berdua didatangi oleh raksasa Elbap bernama Brogy. Saat itu, ia berniat menjamu Nami dan Usopp. Namun mereka malah memilih pura-pura pingsan. Sementara yang sedang berpetualang, mereka bertemu dinosaurus di dalam hutan. Bahkan Sanji dan Zoro mengalahkan mereka dengan mudah. Sedangkan Luffy malah menaikinya. Tak lama kemudian, sekelompok dinosaurus menghampiri Luffy dan mulai menyerangnya. Namun bagi Luffy, itu hanya sebuah hiburan sampai akhirnya ia dimakan oleh dinosaurus tersebut. Beruntung ada raksasa Elbap lain yang menolongnya bernama Dory. Saat itu, Dory terkesan dengan keberanian Luffy dan mengajak Luffy serta Pipi ke rumahnya. Saat sedang makan bersama Dory, ia bercerita kalau kesatria Elbap punya aturan. Jika ada di antara mereka yang bertarung, maka pertarungan itu harus diselesaikan sampai ada yang mati. Di pulau ini, Dory sudah bertarung dengan temannya Brogy selama 100 tahun. Tapi sampai sekarang, belum ada pemenangnya. Di tempat lain, Usopp dan Nami dibawa ke tempat Brogy. Meskipun sempat berusaha kabur, mereka malah dikejar oleh hewan buas lain. Beruntung Brogy menolong mereka dan mengajak mereka makan bersama. Dalam obrolan mereka, Brogy memberitahu kalau log pos di pulau ini baru akan terisi penuh setelah 1 tahun. Karena itu, ia menyuruh mereka untuk bersantai di Little Garden. Tak lama kemudian, gunung berapi meletus sebagai tanda dimulainya duel Dory dan Brogy. Sebenarnya mereka sudah lupa alasan pertarungan itu dimulai. Tapi mereka tetap terus melakukannya karena menyangkut harga diri. Di sisi lain, Mr. Pipe dan Miss Valentine mendatangi Mr. Tree dan Miss Golden Week di Little Garden. Selain memburu Pipi, mereka juga berniat memburu Dory dan Brogy yang memiliki harga buronan sebesar 100 juta berry. Kembali ke pertarungan Dory dan Brogy. Keduanya lagi-lagi bertarung dengan imbang. Setelahnya Dory diberikan sake oleh Brogy yang ia dapat dari Nami dan Usopp. Namun saat meminumnya, sake itu tiba-tiba meledak. Dory mengira pelakunya adalah kru topi jerami yang membuatnya marah. Karena hal itu, ia pun bertarung dengan Luffy. Dalam pertarungan itu, Luffy sempat menghantam Dory. Sebelum tumbang, Dory juga sempat menginjak Luffy, sehingga pertarungan mereka berakhir seri. Setelah itu barulah terungkap kalau dalang dibalik semua ini adalah Mr. Tree dan atak-anteknya, agar mereka lebih mudah mengalahkan kedua raksasa Elbap tersebut, sekaligus menangkap Pipi dan yang lainnya. Tak lama kemudian, letusan gunung Merapi kembali terdengar. Dory pun kembali bangkit demi melanjutkan duelnya. Bahkan ia menjepit Luffy dengan batu besar, agar Luffy tidak mengganggunya. Dalam pertarungan kali ini, Dory mulai terpojok. Di sisi lain, Nami dan Usopp memutuskan untuk kembali ke kapal dan menunggu yang lain. Namun pada saat itu, Mr. T menjebak Nami dan juga Zoro, hingga mereka berdua tertangkap. Mengira Nami telah dimakan dinosaurus, Usopp segera mencari Luffy dan menceritakan kejadiannya. Pipi pun menduga kalau Nami kemungkinan ditangkap oleh Baroku Works. Sedangkan alasan Usopp tidak ditangkap karena wajahnya tidak ada dalam daftar buronan. Lalu di pertarungan dua raksasa itu, Mr. Tree diam-diam membantu Brogy, yang membuat Dory kalah. Setelah Dory kalah, Mr. Tree langsung menangkap Brogy dengan lilinnya. Melihat Dory kalah, Luffy menjadi kesal karena ada yang mengganggu pertarungan mereka. Karena teriakan Luffy, Mr. Pipe dan Miss Valentine pun menghampirinya. Mereka juga membawa Karo yang telah disiksa, sekaligus memberitahu kalau mereka lah yang menaruh peledak di minuman Dory. Pada saat itu, Usopp dan Pipi langsung menyerang mereka. Namun karena Luffy tidak bisa membantu, mereka berdua pun berhasil dikalahkan. Setelah mengalahkan mereka, Luffy dihajar habis-habisan oleh Mr. Pipe. Lalu Pipi dibawa pergi menghadap Mr. Tree. Saat itu, Pipi memberitahu Brogy tentang kebenaran di balik sake tersebut yang membuatnya terkejut. Tak lama, Nami dan Zoro yang telah ditangkap juga dibawa ke sana. Saat itu, Mr. Tree membuat kue raksasa dari lilinnya dan menahan mereka di sana. Tujuan Mr. Tree adalah mengubah mereka menjadi boneka lilin, lalu membunuh mereka. Selain itu, Mr. Tree juga mengejek Brogy yang telah menang dengan cara tidak terhormat. Saat itu, Brogy menjadi marah dan berhasil melepaskan diri dari ikatan lilin tersebut. Namun Mr. Pipe segera meledakkannya dengan upil, yang kembali membuat Brogy tumbang. Tak ingin Brogy kembali lepas, Mr. Tree pun memperkuat ikatannya. Pada saat itu, Mr. Tree sudah senang, karena yakin dirinya akan menang. Namun, Zoro mengajak Brogy untuk bangkit. Bahkan, Zoro berniat memotong kakinya sendiri agar bisa lepas dari lilin tersebut. Beruntung sebelum Zoro memotong kakinya, Luffy dan yang lain datang menolong dan bersiap bertarung. Dalam pertarungan itu, kaki Luffy malah tertangkap oleh lilin Mr. Tree. Namun karena lilin itu keras, ia menghantam kakinya ke kue raksasa tersebut. Sayangnya, hal itu malah memperburuk keadaan. Lalu Luffy kembali menyerang Mr. Tree. Bahkan saat tangannya terkena lilin, ia menggunakan lilin tersebut untuk menghajar balik Mr. Tree sampai terpental. Tapi saat Luffy hendak menolong yang lain, ia terkena lukisan Miss Golden Week yang dapat memanipulasi seseorang tergantung warna cat yang digunakan. Karena hal itu, Luffy menjadi kesulitan menolong yang lain. Usopp yang menyadari itu berniat menolongnya. Namun ia dihadang oleh Mr. Pipe dan Miss Valentine, sehingga terpaksa kabur bersama Karo untuk mencari jalan memutar.
Namun saat Usopp kembali ke sana, ia mendapati Zoro dan yang lainnya telah berubah menjadi boneka lilin seutuhnya. Lalu Usopp menembakkan kain bosi ke baju Luffy yang seketika membakar tanda buatan Miss Golden Week. Namun setelahnya, Mr. Pipe kembali datang dan langsung menyerang Usopp. Berkat tembakan Usopp, Luffy akhirnya kembali sadar dan tak akan membiarkan siapapun mati. Tak lama kemudian, Mr. Tree kembali bangkit dengan jirah lilinnya. Selain itu, Miss Golden Week juga memperkuat jirah tersebut dengan lukisannya, lalu kembali maju menyerang Luffy. Sementara Usopp punya ide untuk mencairkan lilin itu dengan api. Namun lagi-lagi, ia diserang oleh Mr. Pipe dan ditahan oleh Miss Valentine. Karo yang mendapat kesempatan langsung melilitkan tali yang telah dicampur bensin ke kue tersebut, yang kemudian langsung dinyalakan oleh Luffy menggunakan kepala Mr. Tree. Setelah kuenya terbakar, Mr. Tree dan Miss Golden Week melarikan diri ke hutan. Nami dan Pipi yang berhasil lepas segera menghajar Miss Valentine, sementara Zoro langsung menebas Mr. Pipe dan mengalahkan mereka. Luffy dan Karo segera mengejar Mr. Tree. Saat itu, Luffy menghajarnya, sedangkan Miss Golden Week dihajar oleh Karo. Di sisi lain, Sanji yang sedari tadi menunggu di kapal memutuskan untuk mencari mereka, sampai tanpa sengaja menemukan markas Mr. Tree. Di dalam sana, Sanji mendapat telepon dan Mushi dari Crocodile yang menanyakan soal misi mereka. Sanji yang dikira Mr. Tree langsung memberitahu kalau misi mereka sukses. Mendengar itu, Crocodile mengirim Unlucky-S untuk memberikan Eternal Post menuju Alabasta. Tak lama kemudian, Unlucky-S datang dan langsung menyerang Sanji. Namun Sanji dengan mudah mengalahkan mereka dan mendapatkan Eternal Post Alabasta. Di tempat lain, Crocodile mulai merasa curiga, sehingga ia menyuruh Miss All Sunday mengirim Mr. Tu ke Little Garden. Di tempat lain, Dory ternyata masih hidup, yang membuat Brogy sangat senang. Setelahnya mereka bersantai sejenak. Saat itu, Nami sempat digigit serangga, namun ia tidak terlalu menghiraukannya. Tak lama kemudian, Sanji datang. Ia segera menceritakan kejadian yang dialaminya dan menunjukkan Eternal Post yang ia dapat, yang seketika membuat mereka semua senang. Setelah itu, mereka pun berpamitan kepada Dory dan Brogy untuk melanjutkan perjalanan. Saat kru topi jerami mulai berlayar, Dory dan Brogy membukakan jalan untuk mereka karena ada satu halangan besar, yaitu ikan raksasa yang ukurannya bahkan lebih besar dari raksasa Elbap. Saat itu, Luffy menyuruh mereka tetap berlayar dulu saja, bahkan sampai masuk ke dalam mulut ikan tersebut. Lalu, Dory dan Brogy mengayunkan senjata mereka yang langsung melubangi ikan tersebut, sehingga kru topi jerami bisa kembali melanjutkan perjalanan mereka. Setelah berhasil pergi dari Little Garden, Nami jatuh sakit dengan demam yang sangat tinggi. Selain itu, di antara mereka tidak ada yang mengerti soal medis, jadi mereka berniat mencari dokter. Meski begitu, Nami mengaku ia masih kuat, apalagi menurutnya mereka tak punya banyak waktu. Karena dari surat kabar, kelompok pemberontak di Alabasta sudah semakin besar, dan perang saudara akan segera terjadi. Mendengar itu, Pipi sebenarnya sangat dilema dan ingin buru-buru pulang ke Alabasta untuk menghentikan semua ini. Ia bahkan sempat meminta hal yang egois kepada kru topi jerami untuk mengantarnya pulang. Meski begitu, prioritasnya tetap menyelamatkan Nami dan mencari dokter untuknya. Di tengah cuaca yang berubah-ubah, kondisi Nami jadi semakin memburuk. Sialnya, kapal mereka diserang oleh kelompok bajak laut yang dipimpin oleh Wapol, manusia pemakan segala. Melihat kapalnya dimakan, Luffy langsung menghajar Wapol sampai terpental jauh dan mengusir mereka semua. Di tempat lain, beberapa hari sebelumnya, pasukan angkatan laut yang dipimpin Smoker mulai mendapat info soal kru topi jerami dan Putri Pipi. Karena itu, mereka memutuskan untuk mampir ke Alabasta. Kembali ke kru topi jerami. Saat ini kondisi Nami semakin parah. Luffy mencoba menghiburnya, bahkan berniat mengguyurnya dengan air agar demamnya turun, yang malah membuatnya dihajar. Keesokan harinya, mereka sudah hampir sampai ke pulau selanjutnya yang dipenuhi salju. Sesampainya di sana, mereka langsung dihadang oleh warga lokal yang membenci bajak laut. Bahkan setelah dijelaskan alasannya pun, mereka tetap tidak percaya, sampai akhirnya Pipi terkena tembakan dari mereka. Melihat itu, Luffy menjadi sangat marah dan hendak menyerang. Namun Pipi menahannya dan menyebut Luffy tidak cocok menjadi kapten, karena tidak berpikir panjang. Oleh karena itu, mereka memohon agar penduduk desa mengizinkan Nami dibawa ke dokter. Pemimpin mereka yang bernama Dalton menyetujuinya. Namun dia memberitahu kalau di desa ini tidak ada dokter, yang ada hanya penyihir yang sesekali turun untuk menyembuhkan orang. Tak lama kemudian, mereka sampai di desa bernama Bighorn. Setelah itu, mereka beristirahat di rumah Dalton. Saat itu, demam Nami sudah mencapai 42 derajat. Dan jika dibiarkan, ia bisa mati. Dalton lalu memberitahu soal gunung bernama Drum Rocky. Di sana ada kastil yang telah ditinggalkan, dan sang penyihir bernama Dr. Kureha tinggal di sana. Sayangnya warga desa tidak punya cara untuk menghubunginya, dan harus menunggu ia turun dengan tunggangan terbangnya.
Meskipun Koreha adalah dokter yang hebat, Dalton tetap tidak menyarankan mereka pergi ke sana sekarang. Tak lama kemudian, Luffy membangunkan Nami dan berniat membawanya ke atas gunung itu. Nami yang ingin segera sembuh mempercayakan semuanya kepada Luffy. Singkat cerita, Nami dibawa oleh Luffy dan Sanji menuju Drum Rocky. Bahkan mereka tidak peduli dengan peringatan tentang kelinci karnivora. Setelah Luffy berangkat, Dalton bercerita kalau sebenarnya negeri ini memiliki banyak dokter, bahkan dijuluki sebagai negeri kedokteran. Namun ada bajak laut yang dipimpin oleh Kurohige datang dan menghancurkan negeri ini. Tapi ada yang bilang penghancuran itu justru hal yang bagus, karena sebelumnya kerajaan Drum dipimpin oleh pemerintahan yang buruk, yaitu Raja Wapol, orang yang ditemui kru topi jerami sebelumnya. Namun kenyataannya, Wapol bukan dikalahkan oleh Kurohige, melainkan melarikan diri ke laut dan membiarkan negerinya hancur. Itulah alasan kenapa warga desa sangat waspada terhadap bajak laut. Di tengah obrolan mereka, ada warga yang memberitahu kalau Dr. Kureha berada di desa sebelah. Di sisi lain, Luffy dan Sanji yang membawa Nami dihadang oleh kawanan kelinci karnivora. Bahkan karena jumlahnya sangat banyak, mereka terpaksa kabur dan tetap fokus menuju Drum Rocky. Lalu di desa itu, Dr. Kureha dan rusa peliharaannya yang bernama Chopper mengobati seorang anak yang sedang sakit. Berkat kemampuan mereka, anak itu berhasil sembuh. Namun sebagai bayaran, Dr. Kureha meminta barang-barang yang ada di rumah tersebut. Sementara itu, Dalton, Usopp, dan Pipi bergegas mencari Dr. Kureha di sana. Di perjalanan, Dalton bercerita kalau dirinya dulu adalah prajurit kerajaan Drum. Namun setelah ayah Wapol wafat, Wapol naik tahta menjadi raja dan mulai membuat aturan yang aneh, yaitu mengusir seluruh dokter di negeri ini dan hanya menyisakan 20 dokter untuk dirinya sendiri. Di saat yang sama, Dr. Kureha juga pergi meninggalkan desa itu. Di sisi lain, Zoro yang sedang berlatih mulai merasa kedinginan. Namun lucunya, ia malah berenang sampai tersesat entah kemana. Di sana ia bertemu Dr. Kureha dan Chopper. Namun bukannya ditolong, Zoro malah ditinggalkan begitu saja. Tak lama setelah itu, Walpon dan anak buahnya kembali ke Drum Island dan membantai semua penjaga desa. Namun saat melihat kapal Going Merry, ia memutuskan untuk mampir ke Bighorn terlebih dahulu. Di tempat lain, Dalton yang terlambat menemui Dr. Kureha didatangi oleh penjaga yang selamat. Ia memberitahu kalau Wapol baru saja kembali. Mendengar itu, Dalton langsung bergegas mencari Wapol. Wapol yang telah menyerang desa Bighorn langsung diserang balik oleh Dalton. Namun berkat 20 dokter itu, Wapol kembali sehat. Dalton yang sudah muak langsung mengubah tubuhnya menjadi mode bison dan kembali menyerang, karena ia adalah pemakan buah iblis tipe Zoan. Tak lama kemudian, penduduk lain berniat membantu Dalton, namun mereka hampir saja terkena anak panah. Beruntung, Dalton segera melindungi mereka. Tak lama kemudian, terdengar getaran dari atas bukit. Ternyata itu ulah kawanan kelinci karnivora yang berniat menangkap Luffy dan yang lainnya. Akibatnya terjadi longsoran salju dan menyeret mereka bertiga. Tak berhenti sampai situ, mereka juga kembali diserang oleh para kelinci. Lalu saat hampir menabrak bongkahan pohon, Sanji melempar Luffy dan Nami dan mengorbankan dirinya. Longsoran salju itu juga sampai ke desa, bahkan membuat Wapol dan anak buahnya ikut tersapu. Setelahnya Luffy menolong Sanji dan menggendong mereka berdua untuk melanjutkan perjalanan. Bahkan di tengah perjalanan, Luffy juga sempat membantu seekor kelinci yang tertimpa salju. Saat sudah hampir sampai, Luffy ternyata dikejar oleh Wapol dan dua anak buahnya. Saat itu Luffy terus diserang oleh mereka. Dan karena tidak ingin kedua temannya terluka, Luffy terpaksa memutuskan untuk kabur terlebih dahulu. Saat Luffy sudah terpojok, kawanan kelinci karnivora justru datang menolongnya. Mereka bahkan membawa kawanan yang lebih banyak, sehingga Luffy bisa lolos dari kejaran Wapol. Tak lama kemudian, Luffy akhirnya sampai di Drum Rocky. Namun dia masih harus memanjat gunung itu. Sambil menggendong kedua temannya, Luffy memanjat dengan susah payah. Bahkan tangan dan kakinya sampai terluka karena hampir jatuh. Meski begitu, Luffy terus berusaha sampai akhirnya berhasil menggapai puncak Drum Rocky. Sesampainya di atas, Luffy langsung tumbang. Beruntung Chopper datang menolongnya. Saat itu, mereka langsung mengobati Nami yang terkena penyakit Kestia. Di tempat lain, Pipi yang sempat terkena longsoran salju akhirnya sadar dan langsung membangunkan Usopp. Tak lama kemudian, ia bertemu dengan Zoro, dan saat kembali ke desa, mereka melihat para warga hendak bertarung melawan bawahan Wapol. Saat itu, Zoro langsung menghajar mereka, merebut mantel serta pedangnya, lalu membantai mereka semua dalam sekejap. Setelahnya, mereka mulai mencari Dalton yang tertimbun salju. Kembali ke Nami yang sudah sadar. Saat itu, ia melihat Chopper yang tampak pemalu di depan orang asing. Sampai Kureha datang memberitahu tentang Kestia, yaitu penyakit yang sudah punah sejak 100 tahun lalu. Jika tidak segera diobati, Nami bisa mati. Saat itu, Kureha juga menyuruh Nami beristirahat selama 3-10 hari. Bahkan ketika Nami menolak, Kureha tetap tidak akan membiarkannya kabur. Tak lama kemudian, keributan pun terjadi. Luffy dan Sanji berniat menangkap Chopper untuk dimakan. Saat itu, Dr. Kureha memberitahu kalau Chopper adalah rusa pemakan buah iblis Hito-Hito no Mi, yang membuatnya memiliki kemampuan seperti manusia.
Setelahnya Luffy mengajak Dr. Kureha bergabung menjadi krunya, namun jelas ia menolaknya. Lalu Nami berterima kasih kepada Chopper karena telah merawatnya, dan ikut mengajaknya bergabung. Namun obrolan itu terhenti karena Chopper kembali dikejar oleh Luffy dan Sanji. Dr. Kureha lalu memberitahu kalau mereka boleh membawa Chopper. Tapi itu tidak akan mudah, karena Chopper memiliki luka di hatinya. Karena hidungnya yang berwarna biru, kawanan rusa tidak mau menerimanya. Lalu saat Chopper memakan buah iblis, ia diusir sepenuhnya dari kawanan tersebut. Karena ingin punya teman, Chopper memakai wujud manusianya dan pergi ke desa. Namun dia malah diserang karena dianggap monster. Sejak saat itu, Chopper selalu hidup sendirian. Di sisi lain, Luffy dan Sanji mulai menyadari kalau Chopper adalah monster, yang membuat Chopper sedih mendengarnya. Namun kenyataannya, Luffy justru kagum dan menganggapnya keren, bahkan semakin ingin mengajaknya bergabung. Meski begitu, Chopper tetap menolak. Sampai akhirnya Dr. Kureha bercerita kalau orang yang menemani Chopper saat sendirian adalah seorang dokter gadungan bernama Hiluluk. Saat itu, Hiluluk selalu mencoba mengobati warga yang sakit, meskipun ia hanyalah seorang dokter gadungan. Di saat yang sama, Hiluluk juga diburu oleh pasukan kerajaan Wapol yang ingin mengusir semua dokter di negeri ini. Hingga akhirnya, dokter yang tersisa hanya Hiluluk dan Kureha. Setelah berhasil lolos, Hiluluk menemukan Chopper yang terluka akibat serangan warga. Ia kemudian mengobati Chopper dan memberikannya makan. Sejak saat itu, mereka hidup bersama. Bahkan Hiluluklah yang memberikannya nama Tony Chopper. Mereka berdua juga selalu berusaha mengobati warga yang sakit, meskipun selalu berakhir dengan kejar-kejaran. Bahkan Hiluluk juga menghadiahkan sebuah topi kepada Chopper dan mengajaknya membuat ramuan untuk menciptakan bunga sakura agar orang-orang yang sakit bisa merasa lebih baik saat melihatnya. Hiluluk juga mengibarkan lambang tengkorak agar mereka bisa berjuang layaknya bajak laut. Bahkan ia meminta Chopper suatu hari nanti pergi berlayar ke laut, agar ia tahu kalau masalah yang ia hadapi saat ini sebenarnya sangat kecil. Setelah 1 tahun berlalu, Chopper akhirnya benar-benar sembuh, dan Hiluluk menyuruhnya pergi. Chopper jelas menolak karena Hiluluk adalah satu-satunya teman yang ia punya. Ia bahkan melukai dirinya sendiri agar bisa kembali dirawat oleh Hiluluk. Namun dengan berat hati, Hiluluk mengusirnya menggunakan senapan. Alasan Hiluluk melakukan itu karena sebentar lagi ia akan mati akibat penyakitnya. Ia pun meminta Kureha untuk mengobatinya agar ia bisa menyelesaikan penelitiannya untuk membuat bunga sakura. Meskipun Kureha bilang hal itu mustahil, Hiluluk tetap bersikeras karena baginya di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Chopper yang mendengar kebenaran itu segera mencari jamur Amyodake yang dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Sementara Hiluluk terus berusaha menyelesaikan penelitiannya. Tak lama kemudian, Chopper kembali ke rumah Hiluluk dan membawakan jamur Amyodake. Melihat Chopper yang babak belur, Hiluluk langsung menerima jamur tersebut dan yakin suatu hari nanti Chopper akan menjadi dokter yang hebat. Setelah Hiluluk memakan jamur tersebut dengan penuh senyum, ia berterima kasih kepada Chopper. Selain itu, eksperimen Hiluluk juga akhirnya selesai, yang membuatnya sangat senang. Tak lama kemudian, Hiluluk pergi menemui Kureha. Ia menunjukkan hasil penelitiannya dan meminta Kureha agar mau mengajari Chopper menjadi dokter yang hebat. Meskipun Kureha menolaknya, Hiluluk tahu kalau sebenarnya Kureha mau. Setelah itu, Hiluluk pergi ke istana karena mendengar kabar kalau 20 dokter kerajaan sedang jatuh sakit. Sementara itu, Kureha yang menyadari sesuatu segera mencari Hiluluk ke rumahnya. Namun di sana, Chopper memberitahu kalau Hiluluk sedang pergi ke kota, sekaligus mengatakan kalau ia telah mengobati Hiluluk dengan jamur Amyodake. Mendengar itu, Kureha langsung menghajarnya karena jamur Amyodake sebenarnya beracun, dan siapapun yang memakannya tidak akan bertahan hidup lebih dari 7 hari. Mendengar kenyataan itu, Chopper langsung menangis. Di tempat lain, Hiluluk yang sudah sampai di kastil ternyata ditipu oleh Wapol, karena ia memang ingin menyingkirkan semua dokter di negeri ini. Mendengar itu, Hiluluk justru merasa lega, karena para dokter di sana ternyata baik-baik saja. Saat hendak dihabisi, Hiluluk berkata kalau seseorang bukan mati saat dibunuh atau memakan racun, melainkan saat dia dilupakan. Di akhir hidupnya, Hiluluk merasa senang, karena impiannya untuk membuat obat penyakit hati akhirnya tercapai. Dan dia juga menaruh harapan besar kepada Chopper, agar menjadi dokter yang hebat. Lalu Hiluluk pun meledakkan dirinya sendiri. Di saat yang sama, Chopper yang mengejarnya ke kastil menjadi marah setelah tahu Hiluluk telah tiada. Ia lalu langsung menyerang mereka, namun Dalton segera menghentikannya dan meminta Chopper untuk tidak mati sia-sia demi Hiluluk. Chopper yang kembali sadar pun pergi meninggalkan mereka, lalu menemui Dr. Kureha agar bisa belajar menjadi dokter yang hebat. Sejak saat itu, Chopper belajar menjadi dokter selama 6 tahun, hingga akhirnya ia menguasai semua ilmu yang dimiliki Dr. Kureha. Setelah selesai bercerita, Wapol ternyata sudah kembali ke kastil dan berniat menyerang.
Namun tanpa basa-basi, Luffy langsung maju menghajarnya sampai terpental. Pada saat itu Wapol masih bisa bangkit, lalu ia melihat bendera Hiluluk yang berkibar di atas kastil, dan berniat menurunkannya. Namun tentu Chopper tidak akan membiarkan hal itu, karena kastil ini sudah seperti makam Hiluluk. Chopper pun maju menyerang, namun ia hampir dimakan oleh Wapol. Beruntung Luffy segera menolongnya dan kembali membuat Wapol terpental. Karena kesal, Wapol berubah bentuk, begitu juga dengan anak buahnya. Saat itu, Wapol langsung menembak ke arah bendera Hiluluk. Namun Luffy menahannya agar bendera itu tidak terjatuh. Bahkan saat ditembaki sekalipun, Luffy tetap mempertahankannya, karena baginya lambang tengkorak adalah lambang keyakinan. Pada saat itu, Sanji berniat membantu, namun karena lukanya, ia dihentikan oleh Dr. Kureha. Oleh karena itu, yang bertarung hanya Luffy dan Chopper. Dengan pil Rumble Ball, Chopper dapat mengubah tubuhnya menjadi 7 bentuk selama 3 menit. Pertarungan mereka berlangsung sengit. Berkat analisis Chopper, ia berhasil menghajar anak buah Wapol sampai kalah. Tapi tiba-tiba Wapol menghilang dan ternyata sudah berada di kastil. Ia bahkan kembali berubah bentuk untuk mengejar Nami. Beruntung saat Nami tertangkap, Luffy segera menolongnya. Setelah itu Luffy berhasil menangkap Wapol dan menghajarnya sampai benar-benar terpental jauh dari kastil. Tak lama kemudian, Zoro dan yang lain datang. Mereka langsung disambut oleh Luffy. Begitu Dalton tahu kalau Luffy yang mengalahkan Wapol, ia segera berterima kasih. Berkat Luffy, Drum Island akhirnya kembali terlahir. Saat malam hari, Luffy dan yang lain hendak meninggalkan pulau ini, sekaligus mengajak Chopper untuk ikut. Namun Chopper menolaknya karena merasa dirinya aneh dan juga seorang monster. Meski begitu, Luffy tidak peduli dan tetap mengajaknya pergi. Setelah itu, Chopper meminta izin untuk pergi menjadi bajak laut. Namun Dr. Kureha melarangnya dan mulai melemparinya berbagai barang. Namun meskipun begitu, sebenarnya Dr. Kureha mengizinkannya. Chopper yang terus dikejar segera melarikan diri sambil membawa kru topi jerami menuruni Drum Rocky dan berhasil lolos dari kejaran Dr. Kureha. Setelah mereka pergi, Dr. Kureha mengajak Dalton menyiapkan meriam untuk menembakkan debu buatan Hiluluk ke udara. Saat ditembakkan, debu itu membuat hujan salju berubah menjadi warna merah muda, seperti bunga sakura, sesuai dengan impian Hiluluk. Melihat itu, Chopper tidak bisa lagi menahan tangisannya. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan penuh semangat. Di sisi lain, Dalton dan Kureha baru saja mendapat kabar tentang bounty Luffy, yang membuat para penjaga teringat kalau 1 minggu lalu ada seseorang bernama S datang ke sana untuk menitipkan pesan kepada Luffy kalau ia menunggunya di Alabasta. Sedangkan Dr. Kureha yang melihat poster Luffy jadi teringat pada Goldie Roger. Singkat cerita, kru topi jerami yang hampir sampai di Alabasta mulai mempersiapkan diri untuk melawan Crocodile dan para agen Baroque Works. Apalagi pasukan mereka berjumlah sekitar 2.000 orang. Sementara itu di Alabasta, Crocodile terlihat menyelamatkan para warga dari bajak laut yang membuat dirinya begitu dihormati dan diagungkan. Meskipun itu semua hanya pencitraan. Kabar itu juga sudah sampai ke ayah Pipi, yaitu Raja Nepetari Cobra. Di tempat lain, kru topi jerami tanpa sengaja bertemu dengan Mr. Tu yang terpisah dari anak buahnya karena uap lautan. Pada saat itu, Mr. Tu mengungkap kalau dia adalah pemakan buah iblis yang membuatnya bisa meniru wajah, bahkan bentuk tubuh orang yang ia sentuh. Saat itu mereka semua masih belum sadar kalau itu adalah musuh, dan malah bermain bersama. Namun Pipi menyadari kalau Mr. Tu sempat mengubah wajahnya menjadi kobra, ayahnya. Sampai akhirnya kapal Mr. Tu datang untuk menjemputnya, dan mereka pun berpisah. Saat itulah kru topi jerami sadar kalau orang itu adalah Mr. Tu, agen Baroque Works. Tak lama setelah itu, beberapa kapal Baroque Works juga mulai berdatangan menuju Alabasta. Mengetahui musuhnya bisa meniru orang lain, mereka memutuskan untuk mengikat tali di pergelangan tangan masing-masing, agar bisa membedakan kawan dan lawan jika hal buruk terjadi. Setelah itu, mereka pun bersiap memasuki Alabasta. Sesampainya di Alabasta, tepatnya di kota Nanohara, Luffy langsung pergi lebih dulu untuk mencari tempat makan, sementara kru topi jerami yang lain terpaksa harus masuk diam-diam karena melihat kapal Mr. Tree. Saat itu, Pipi berniat pergi ke Yuba, tempat berkumpulnya pasukan pemberontak. Namun untuk sampai ke sana, mereka harus melewati gurun pasir. Sanji dan Chopper yang belum dikenali Mr. Tree berniat mengumpulkan persediaan. Tapi di tengah jalan, mereka harus berpisah karena Sanji malah sibuk mengejar gadis-gadis. Sementara itu, Chopper yang kepanasan beristirahat di sebuah kereta unta, yang tanpa sengaja membawanya ke kota Katorea, yang ternyata merupakan tempat berkumpulnya pasukan pemberontak. Beruntung, Chopper berhasil melarikan diri dengan bantuan seekor unta. Sedangkan Luffy malah kesasar entah ke suatu tempat. Di sana ia menemukan bubuk yang jika dibakar dapat menghasilkan uap yang mampu memanggil hujan. Pemilik rumah langsung marah padanya karena bubuk itu sangat berharga dan langka.
bahkan sudah dilarang di negara ini. Di tengah pertengkaran singkat itu, pemilik rumah memberitahu kalau bubuk tadi disebut dance powder, yaitu bubuk yang bisa memanggil hujan buatan. Selain itu, saat ini negeri Alabasta sedang dilanda kekeringan yang sudah lama tidak turun hujan. Karena itulah, pemerintah dunia melarang penggunaan dance powder. Setelah mendapat penjelasan itu, Luffy pun pergi meninggalkannya. Di tempat lain, Sanji dan Chopper juga mulai kembali berkumpul dengan yang lain sambil membawa pakaian baru dan persediaan makanan. Namun saat hendak berangkat, mereka baru sadar kalau ada satu orang yang tertinggal. Saat sedang mencari Luffy, Zoro dan yang lain melihat seseorang yang juga sedang mencari Luffy. Dan bukan hanya itu, Smoker dan Tashigi juga sudah tiba di Alabasta. Lalu di sebuah restoran, Smoker bertemu dengan Kapten Divisi 2 Bajak Laut Shirohige, yaitu Porgat the Ace, orang yang sedang mencari adiknya, yaitu Luffy. Namun saat mereka hendak bertarung, tiba-tiba Luffy beralih masuk menendang mereka hingga membuat Smoker dan Ace terpental. Saat Ace melihat Luffy, ia lebih dulu dijatuhkan oleh Smoker, yang seketika langsung mengejar Luffy. Dalam kejar-kejaran itu, Luffy juga bertemu dengan kru topi jerami yang lain, sehingga mereka juga ikut dikejar bersama. Beruntung Ace datang untuk menghentikan Smoker dengan kekuatan api dari buah iblis merah-merah Nomi. Luffy dan yang lain pun punya kesempatan untuk kabur. Di tengah perjalanan, Luffy juga memberitahu teman-temannya kalau Ace adalah kakaknya yang 3 tahun lebih dulu meninggalkan kampung halaman untuk menjadi bajak laut. Namun karena terlalu asik melihat Ace bertarung, Luffy malah kembali terpisah dari yang lain. Saat kru topi jerami siap berangkat, mereka baru sadar kalau Luffy belum ada di kapal. Luffy yang tersesat kemudian dihampiri oleh Ace yang berhasil lolos dari Smoker. Dalam pertemuan itu, mereka melepas rindu sambil mengobrol. Ace memberitahu Luffy kalau sekarang ia menjadi bajak laut Shirohige. Sementara Luffy menceritakan satu persatu anggota krunya. Namun tak lama kemudian, mereka dihadang oleh Baroku Works. Tapi dengan mudah mereka mengalahkan semua musuhnya, lalu pergi seolah tidak terjadi apa-apa. Luffy yang melihat teman-temannya segera menuju kapal dan langsung disusul oleh Ace. Saat itu, kru topi jerami tidak percaya kalau pria bijak ini adalah kakak Luffy, yang sifatnya sangat berbeda dengan kapten mereka. Tak lama kemudian, beberapa kapal Baroku Works muncul menyerang, namun Ace dengan mudah membereskan mereka seorang diri, menggunakan jurus Shiken atau tinju api. Setelah itu, Ace memberitahu kalau ia sedang mencari seseorang bernama Kurohige. Dulu Kurohige adalah mantan anak buahnya di kru bajak laut Shirohige Divisi 2. Saat itu, Kurohige telah membunuh salah satu anggota mereka. Karena itulah, Ace sebagai komandan berniat menghabisinya. Ia juga mendapat info kalau Kurohige terlihat di Yuba, tempat yang sama dengan tujuan kru topi jerami. Karena itu, mereka memutuskan untuk pergi bersama untuk sementara waktu. Singkat cerita, mereka berlabuh sebentar karena Pipi menyuruh Karo mengirim surat untuk ayahnya di istana. Lalu saat berlabuh di tempat berikutnya, mereka semua dihadang oleh sekelompok kungfu dugong yang menyuruh mereka pergi. Usopp berniat melawan mereka, namun langsung dikalahkan dalam sekejap. Sementara itu, Luffy langsung mengalahkan pemimpin mereka. Namun akibatnya, para kungfu dugong malah ingin menjadi muridnya, dan Luffy pun langsung mengajari mereka beberapa gerakan bela diri. Namun saat Luffy hendak berangkat, para kungfu dugong tidak mau ditinggalkan. Beruntung ada Chopper yang bisa berbicara dengan hewan, lalu menyuruh mereka menjaga kapal Going Merry. Di perjalanan mereka melihat kota Erumalu yang dijuluki kota hijau, namun sekarang telah terkubur oleh pasir, yang diduga merupakan ulah Baroku Works. Selain itu, kerajaan Alubarna juga difitnah oleh Baroku Works menggunakan dance powder. Karena efek dance powder memang bisa memunculkan hujan, tetapi juga menarik awan dari kota lain, sehingga daerah di sekitar mengalami kekeringan. Karena alasan itulah, dance powder dilarang. Akibat kejadian ini, nama Raja Cobra menjadi buruk karena ulah krokodil. Mendengar itu, Luffy menjadi kesal dan mengajak mereka untuk segera melanjutkan perjalanan. Namun perjalanan mereka tidak mudah. Mereka harus melewati gurun dengan panas yang begitu terik, malam yang sangat dingin, dan badai pasir yang sewaktu-waktu bisa datang. Selain itu, persediaan air mereka juga sempat dicuri oleh burung. Saat Luffy mengejarnya, ia malah dimakan oleh monster tanaman. Beruntung berkat kekuatannya, ia berhasil lolos sekaligus menolong seekor unta yang hampir dimakan. Setelah itu, mereka berdua malah dikejar-kejar monster reptil pasir. Namun berkat kerjasama Luffy, Zoro, dan Sanji, mereka berhasil menumbangkan monster tersebut. Dan saat monster lain kembali muncul, Ace langsung mengalahkannya dengan mudah. Setelahnya mereka memakan daging monster itu. Sementara unta yang tadi ditolong, ternyata adalah unta yang pernah membantu Chopper, bernama Matsuge atau Bulu Mata. Matsuge sebenarnya ingin membantu mereka, tapi karena dia unta mesum, ia hanya mau ditunggangi oleh wanita. Di tengah perjalanan, Pipi bercerita soal Koza, teman masa kecilnya. Saat itu, mereka bahkan pernah membuat sebuah kelompok yang dipimpin oleh Koza. Ketika Pipi hendak diculik,
Koza dan yang lain berani melawan para penculik itu. Bahkan Koza rela mengorbankan dirinya demi Pipi. Beruntung Cobra dan Igaram datang menolong. Setelahnya Cobra merasa senang karena putrinya berhasil diselamatkan. Dan tidak perlu mengkhawatirkan nasib penerus Alabasta untuk kedepannya. Setelah itu, Koza harus pergi ke Yuba karena ayahnya, Toto, ditunjuk oleh Cobra untuk membangun kota penuh oasis. Sebelum berangkat, Toto dan Koza berjanji kalau Yuba akan menjadi kota yang luar biasa. Namun sekarang, Koza justru menjadi pemimpin pasukan pemberontak. Karena itu, Pipi ingin menghentikannya. Singkat cerita, Ace mendapat info dari seseorang bernama Scorpion kalau Kurohige tidak ada di Alabasta. Karena itu, ia memutuskan untuk berpisah dengan kru topi jerami. Sebelum pergi, Ace memberikan sebuah kertas kepada Luffy, lalu mereka pun berpisah. Setelah berpisah dengan Ace, Nami menjahitkan kertas pemberian Ace ke topi milik Luffy. Tak lama setelah itu, mereka sampai di Yuba yang sudah diselimuti pasir. Di sana, mereka bertemu dengan Toto yang sedang menggali pasir untuk mencari air. Toto memberitahu kalau pasukan pemberontak telah pindah ke Katorea, tempat Masuge dan Chopper bertemu. Tak lama kemudian, Toto menyadari kalau orang yang datang adalah Pipi dan merasa bersyukur karena Pipi baik-baik saja. Setelah itu, Toto masih percaya kepada Raja Cobra dan meminta Pipi untuk menghentikan para pemberontak yang sudah siap mati. Pipi segera meyakinkan Toto kalau semuanya akan baik-baik saja. Malam itu, mereka pun beristirahat semalam di Yuba. Sementara itu, di Cafe Spider, para musuh mulai berkumpul. Ada Paula alias Miss Double Finger, Mr. Four, Miss Merry Christmas, Mr. Two, Mr. Three yang masih bersembunyi, dan Mr. One, dan mereka ditugaskan menuju Rain Base. Sesampainya di sana, para agen Baroque Works bertemu dengan Crocodile, bos mereka. Saat itu, Crocodile memberitahu rencananya untuk membuat negeri Utopia di Alabasta, dan menyuruh semua agen menjalankan tugasnya masing-masing. Namun Mr. T datang dan menyarankan agar rencana itu ditunda. Karena sebenarnya ia gagal menghabisi Pipi dan kru topi jerami. Krokodil yang mengetahui rencananya terganggu langsung melempar Mr. T ke kolam buaya untuk dijadikan makanan. Setelahnya Krokodil membuat rencana untuk menghentikan Pipi yang hendak bertemu dengan Koza. Kembali ke kru topi jerami, setelah berpisah dengan Toto, Luffy tiba-tiba tidak mau melanjutkan perjalanan. Menurutnya, Pipi terlalu naif karena berusaha menghentikan semuanya tanpa ada korban jiwa. Ungkapan itu membuat Pipi kesal dan mereka pun berkelahi. Luffy juga masih kesal karena Pipi terus berusaha mengorbankan dirinya seorang diri. Padahal mereka semua adalah teman dan siap membantu Pipi apapun resikonya. Karena itu, Luffy meminta Pipi membawa mereka menemui Crocodile. Melihat semuanya sudah bertekad, Pipi akhirnya setuju membawa mereka ke Rain Base, tempat Crocodile berada. Di tempat lain, ketegangan antara pasukan pemberontak dan kerajaan Alabasta sudah tidak bisa dihindari. Sampai akhirnya, Karo datang membawa pesan dari Pipi. Dalam pesan itu, Pipi memberitahu kalau semua ini adalah ulah Crocodile yang berniat mengadu domba mereka dan mengambil alih kekuasaan. Mendengar itu, Cobra segera menyuruh pasukannya bersiap untuk menyerang Rain Base. Di sisi lain, kru topi jerami yang sudah sampai di Rain Base malah bertemu dengan Smoker dan Tashigi. Akibatnya mereka semua dikejar oleh Angkatan Laut. Tidak hanya itu, para minion dari Baroque Works juga ikut mengincar mereka, sehingga mereka akhirnya berpencar. Namun karena sudah tidak ada jalan untuk kabur, beberapa dari mereka langsung masuk ke markas Crocodile yang berada di sebuah kasino bernama Rain Dinners. Di dalam sana, Luffy, Zoro, Usopp, dan Nami masih dikejar oleh Smoker sampai mereka semua digiring masuk ke ruang VIP dan terkena jebakan Crocodile. Akibatnya mereka terkurung di dalam penjara yang dibuat dari batu laut. Karena itu, Luffy dan Smoker tidak bisa menggunakan kekuatan mereka. Di tempat lain, Pipi yang sudah terpojok ditolong oleh kesatria kerajaan bernama Peru, pengguna buah iblis tipe Zoan model Falcon. Berkat Peru, pasukan Baroque Works berhasil dikalahkan. Namun, Miss Alsandai datang menghadang mereka, mengarahkan Peru dan menangkap Pipi. Setelahnya, Pipi dibawa menghadap Crocodile. Di sana, Crocodile memberitahu rencana utopianya dan berniat meratakan Alabasta. Sementara itu, di kerajaan Alabasta, Raja Cobra menghilang entah kemana. Karena itu, Chaka, salah satu kesatria kerajaan, terpaksa memimpin untuk sementara. Lalu di Nanohara, Mr. Tu menyamar menjadi Raja Cobra dan membuat pertikaian. Bahkan dia sampai menembak Koza. Di saat yang sama, pasukan Mr. One juga tiba dan mulai membuat kekacauan di mana-mana. Akibatnya, peperangan sudah tidak bisa dihindarkan. Di Rain Base, Krokodil membuang kunci penjara yang mengurung Luffy dan yang lain ke dalam kolam buaya. Lalu ia meninggalkan mereka semua dengan air yang perlahan memenuhi ruangan, sambil membiarkan seekor buaya masuk ke dalam. Saat itu, Pipi menjadi mangsa buaya tersebut. Namun tiba-tiba, denden musik berbunyi dan menelepon Krokodil. Orang menghubunginya adalah Sanji yang mengaku sebagai Mr. Prince dan mengatakan akan mengalahkan Krokodil. Namun dalam percakapan itu, Sanji sengaja membuat seolah-olah dirinya sudah dikalahkan. Karena itu, Krokodil pergi tanpa rasa khawatir. Namun saat berada di luar, Krokodil mendapati anak buahnya sudah dikalahkan oleh Mr. Prince.
Melihat seseorang yang mencurigakan, krokodil pun langsung mengejarnya. Sementara itu, Pipi yang berhasil lolos bertemu dengan Sanji. Ternyata beberapa saat sebelumnya, Sanji sudah menipu krokodil dengan menyuruh Chopper membuat keributan sambil mengaku sebagai Mr. Prince. Di dalam penjara, Smoker memberitahu kalau Miss All Sunday adalah buronan berbahaya dengan bounty 70 juta berry lebih. Melihat dirinya bekerja sama dengan krokodil, Smoker merasa pasti ada kudeta yang akan melibatkan insiden besar di seluruh dunia. Tak lama kemudian, Sanji akhirnya datang dan mengalahkan buaya tersebut. Dari dalam tubuh buaya yang dikalahkan itu, keluar Mr. Tree yang ternyata masih hidup. Dan karena Mr. Tree bisa membuat duplikat kunci, Sanji pun memaksanya untuk membebaskan yang lain. Tak lama setelah itu, ruangan mereka hancur karena dipenuhi air. Beruntung, mereka semua masih selamat. Bahkan Zoro juga menyelamatkan Smoker karena sebelumnya Luffy sudah memintanya melakukan itu. Karena telah ditolong, Smoker membiarkan mereka lolos kali ini. Kru topi jerami pun bisa melanjutkan perjalanan menuju Alubarna. Tak lama kemudian, Chopper menyebut mereka bersama Matsuge sambil menaiki kepiting raksasa. Namun sialnya, di tengah perjalanan, Pipi ditangkap oleh krokodil. Luffy pun langsung menggantikan posisi Pipi dan menyuruh mereka pergi terlebih dahulu menuju Alubarna. Pada saat itu, Miss All Sunday alias Nico Robin meninggalkan krokodil untuk melawan Luffy. Dalam pertarungan itu, Luffy cukup kesusahan karena mau memukul dengan cara apapun, tubuh krokodil bisa berubah menjadi pasir. Lalu saat krokodil balik menyerang, salah satu tangan Luffy menjadi kering karena kandungan air dalam tubuhnya diserap. Beruntung setelah minum, Luffy bisa kembali pulih. Meski begitu, krokodil kemudian mengirim badai pasir ke Yuba, lalu menusuk Luffy, sampai menembus tubuhnya dan membuangnya ke dalam pasir hisap. Merasa Luffy sudah mati, krokodil pun pergi. Sementara itu di Yuba, Toto akhirnya berhasil mendapatkan air yang ia gali dengan susah payah. Namun semuanya kembali hancur, karena badai pasir yang dikirim krokodil. Di sisi lain, kru topi jerami kebingungan karena kepiting yang mengantar mereka tidak bisa menyeberangi sungai. Namun karena kepiting itu mesum, saat melihat Nami, ia langsung bersemangat dan mencoba menyeberangi sungai, meskipun hanya bisa mengantar mereka sampai ke tengah. Sialnya setelah itu, mereka diserang oleh lele raksasa. Beruntung kupu dugong datang menolong mereka. Berkat bantuan mereka, kru topi jerami akhirnya bisa menyeberangi sungai. Tak lama kemudian, Karo dan pasukan bebeknya datang untuk menjemput mereka. Di tempat lain, Luffy ternyata masih selamat dan ditolong oleh Robin. Tak lama kemudian, Peru datang untuk membalas kekalahannya. Namun Robin menyuruhnya menolong Luffy karena dialah orang yang mengantar Pipi ke Alabasta. Setelah itu Robin meninggalkan mereka menuju Alubarna. Sementara itu di Alubarna, pasukan pemberontak sudah bersiap menyerang kerajaan. Tidak hanya itu, kru topi jerami, para agen Baroque Works dan Angkatan Laut juga sedang menuju Alubarna dengan tujuan mereka masing-masing. Saat hampir sampai, kru topi jerami dihadang oleh agen-agen Baroque Works. Namun mereka berhasil melewati para agen tersebut dan berpencar untuk membingungkan musuh. Bahkan di antara mereka ternyata tidak ada Pipi yang menjadi incaran para agen. Pipi dan Karo saat itu menghadang Koza. Namun karena ada seorang prajurit yang menembak, pasukan pemberontak tidak berhenti dan terus maju. Ternyata prajurit itu adalah pasukan Baroque Works yang menyamar. Karena hal itu, Pipi gagal menghentikan Koza dan pertempuran pun tidak bisa dihindarkan. Bahkan ia dan Karo sampai terinjak-injak oleh pasukan pemberontak. Tak lama setelah itu, Pipi yang sedang dipenuhi kesedihan dihampiri oleh Usopp. Namun Pipi sadar kalau orang itu bukanlah Usopp. Ternyata tanda yang mereka buat bukanlah perban, melainkan tanda X yang ada di balik perban. Mr. Tu yang sudah ketahuan pun menunjukkan wujud aslinya dan menyerang Pipi. Karo yang terluka langsung berusaha membawa Pipi pergi memasuki area kerajaan. Namun akibat terkena peluru nyasar, Karo akhirnya terjatuh. Saat Karo akan dihabisi, datang seekor bebek lain yang menolongnya bersama Sanji. Sanji lalu menyuruh mereka pergi dan menghadapi Mr. Tu seorang diri. Pertarungan mereka berlangsung sengit, dan keduanya cukup imbang. Namun karena Mr. Tu mengubah wajahnya menjadi Nami, Sanji menjadi tidak mampu memukulnya dan terus diserang oleh Mr. Tu. Meski begitu, Sanji masih bisa melancarkan serangan, karena saat menggunakan jurus balet Kenpo, Mr. Tu tidak bisa mengubah wajahnya. Dalam adu serangan terakhir, Sanji akhirnya berhasil memenangkan pertarungan. Di blok barat, Zoro harus menghadapi Mr. One, sementara Nami melawan Miss Double Finger. Dalam pertarungan itu, Mr. One bisa mengubah tubuhnya menjadi pedang. Awalnya Zoro cukup kesulitan, karena tidak bisa menebas tubuh Mr. One yang sekeras baja. Bahkan setelahnya, Zoro malah terpental akibat serangannya. Namun Zoro kembali bangkit dan menyerang dengan brutal. Lagi-lagi, ia justru terkena serangan dan dihajar oleh Mr. One. Saat Mr. One mengira dirinya sudah menang, Zoro kembali bangkit. Kali ini ia bisa merasakan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Saat itu, Zoro akhirnya memahami ritme dalam teknik berpedangnya. Lalu dalam satu serangan, ia berhasil mengalahkan Mr. One dan keluar sebagai pemenang. Sementara itu, Nami harus menghadapi serangan duri dari Miss Double Finger. Namun saat itu, Nami teringat kalau ia pernah meminta Usopp membuatkan senjata untuknya, yaitu Climate Tech.
yang dapat memanggil awan, hujan, hawa panas, bahkan angin. Karena belum terbiasa, Nami agak kesulitan menggunakan senjata tersebut. Namun setelah membaca instruksi yang diberikan Usopp, ia bisa menggunakan kombinasi jurus yang tepat dan mengalahkan Miss Double Finger dengan jurus Tornado Tempo. Di gerbang masuk, Usopp datang membantu Chopper melawan Mr. Four dan Miss Merry Christmas, serta senjata mereka yang berbentuk anjing karena telah memakan buah iblis. Dalam pertarungan itu, Usopp dan Chopper cukup kesulitan menghadapi bom yang ditembakkan oleh musuh mereka. Namun pada akhirnya, Chopper berhasil menemukan kelemahan mereka dan membalikkan keadaan. Meski begitu, mereka masih bertahan dan bahkan menghantam Usopp dengan pemukul seberat 4 ton. Usopp kemudian kembali bangkit. Berkat kerjasamanya dengan Chopper, mereka berhasil mengalahkan kedua musuh tersebut. Sementara itu, Pipi akhirnya bertemu dengan Caka dan menjelaskan semua yang telah terjadi. Setelahnya, Pipi meminta agar istana dihancurkan untuk meredam amarah para pemberontak dan menghentikan peperangan. Namun saat itu, Krokodil datang menghentikannya sambil membawa kobra. Ia juga memberitahu kalau Luffy telah mati. Pada saat itu, Krokodil meminta sesuatu yang sebenarnya sedang ia cari kepada kobra, yaitu Pluton, sebuah senjata kuno yang mampu menghancurkan sebuah pulau. Namun Kobra tidak yakin kalau senjata seperti itu benar-benar ada di pulau ini. Krokodil juga sebenarnya mengira begitu, karena itu ia meminta Kobra menunjukkan Poneglyph. Jika tidak, ia akan meledakkan Alubarna dengan bom yang sudah ia sembunyikan, dan akan meledak dalam 30 menit untuk meratakan seluruh orang yang sedang berperang. Tidak punya pilihan lain, Kobra pun menyetujuinya. Tak lama datang pasukan elit yang berniat menolong Kobra. Mereka bahkan meminum ramuan peningkat kekuatan yang bisa memperpendek umur. Namun Krokodil tidak meladeni mereka, dan pasukan elit pun mati konyol. Caka yang kesal menggunakan kekuatan buah iblisnya, dan segera menyerah. Namun semua itu sia-sia. Tak lama Koza datang untuk bernegosiasi, tapi ia langsung terkejut setelah mengetahui kalau dalang semua ini adalah Krokodil. Kobra menyuruh Koza untuk menghentikan perang. Pipi juga berniat pergi bersamanya. Namun, Krokodil yang tidak ingin membiarkan mereka pergi langsung menyerang. Beruntung, Caka masih bangkit dan mengulur waktu untuk mereka. Setelahnya, Pipi dan Koza meminta pasukan kerajaan untuk mengibarkan bendera putih. Awalnya peperangan hendak berakhir, namun Koza tertembak oleh anggota Baroque Works yang sedang menyamar. Apalagi sekarang ada badai pasir akibat ulah krokodil yang menghalangi mereka, sehingga Baroque Works lebih mudah mengadu domba kedua kubu. Peperangan kembali berlanjut dan Pipi ditangkap oleh krokodil. Ia memberitahu kalau Pipi tidak akan bisa menolong siapapun, lalu melemparnya dari atas kerajaan. Beruntung saat Pipi terjatuh, Luffy dan Peru datang menyelamatkannya. Begitu juga dengan kru topi jerami yang datang untuk mendukung. Setelahnya, Luffy kembali maju dan berjanji tidak akan kalah lagi. Kali ini Luffy berhasil menghajar krokodil karena ia membasahi tubuhnya dengan air untuk menetralkan kemampuan pasirnya. Pertarungan mereka kembali berlanjut dengan saling jual beli serangan. Luffy berhasil membasahi tubuh krokodil dan kembali menghajarnya. Karena kesal, krokodil menyuruh Robin membawa Kobra ke tempat Poneglyph. Setelahnya ia membuat tempat di sekitarnya menjadi kering dan mengubah seluruh benda di sekitar mereka menjadi pasir. Hingga tempat pertarungan mereka akhirnya runtuh. Awalnya Luffy masih selamat, namun sialnya krokodil berhasil menangkapnya. Luffy sempat menembakkan air, tapi serangan itu tidak mengenai krokodil. Kali ini, Luffy dibuat kering oleh krokodil. Merasa Luffy sudah kalah, krokodil segera pergi. Namun beruntung, air yang sempat ditembakkan Luffy ke udara kembali jatuh dan mengenainya, sehingga Luffy bisa selamat. Sementara itu, Pipi dan yang lain bergegas mencari bom yang disembunyikan oleh krokodil, karena waktu mereka hanya tersisa 10 menit. Beberapa menit sudah berlalu, tapi mereka masih tidak kunjung menemukannya. Tak lama, Pipi merasa tahu di mana letak bom itu dan meminta Usopp memanggil yang lain untuk datang ke tempat mereka. Di tempat lain, Robin yang membawa Kobra dihadang oleh Tashigi dan para angkatan laut. Robin yang tidak punya banyak waktu segera mengalahkan mereka dan melanjutkan perjalanan menuju kuil tempat Poneglyph berada. Di perjalanan, Robin memberitahu kalau ia bisa membaca Poneglyph dan kemungkinan isinya adalah lokasi senjata Pluton. Tak lama, krokodil pun sampai dan menyuruh Robin membacanya. Namun setelah dibaca, isinya hanyalah sejarah kerajaan Alabasta. Mendengar itu, krokodil kecewa dan berniat membunuh Robin karena sejak awal ia curiga Robin tidak ingin memberitahunya lokasi Pluton. Robin yang terdesak mencoba menyerang, namun sayangnya gagal dan malah ditusuk oleh krokodil. Tak lama, kuil tempat mereka berada hampir runtuh karena Kobra berniat mengajak mereka mati bersama. Namun krokodil hanya tertawa karena ia yakin dirinya tidak mungkin mati. Sampai akhirnya Luffy datang. Saat itu, Luffy meminta krokodil mengembalikan negeri yang telah dicurinya, lalu segera maju menghajarnya. Luffy menggunakan darahnya agar bisa menyerang tubuh krokodil. Lalu dengan kait beracunnya, krokodil menyerang Luffy. Meskipun begitu, Luffy masih bisa menghindarinya. Bahkan ia berkali-kali berhasil menghajar krokodil. Di tempat lain, Pipi menuju menara jam yang diduga menjadi tempat bom itu berada. Namun di sana sudah ada Mr. Seven dan Miss Father Day.
Meski begitu, berkat kerjasama mereka, kru topi jerami bisa bergantian mendorong Pipi menuju menara tersebut. Di detik-detik terakhir sebelum bom meledak, Pipi berhasil memadamkannya. Tapi sialnya, ternyata bom itu juga sudah dipasangi pengatur waktu. Saat Pipi mulai frustasi, Peru datang untuk membawa bom itu terbang ke langit dan mengorbankan dirinya demi melindungi Alabasta. Berkat pengorbanannya, negeri itu berhasil diselamatkan. Namun meskipun begitu, peperangan masih terus berlanjut. Pipi pun terus berteriak agar peperangan berhenti. Kembali ke Luffy yang masih bertarung melawan krokodil. Ia berhasil mematahkan kait beracunnya, lalu menghajarnya bertubi-tubi. Melihat Luffy yang terus bangkit, membuat krokodil muak. Namun Luffy lagi-lagi maju dan menghajarnya. Bahkan saat beradu serangan, Luffy berhasil keluar sebagai pemenang. Ia kemudian menghancurkan kuil dan memukul krokodil sampai terpental ke udara. Para kru topi jerami yang melihat itu langsung bersorak atas kemenangan Luffy. Tak lama setelah itu, hujan yang sudah 3 tahun tidak turun langsung mengguyur kerajaan Alabasta dan menghentikan peperangan. Berkat itu, teriakan Pipi akhirnya didengar dan peperangan pun berhenti. Apalagi, semua orang telah melihat krokodil berhasil ditumbangkan. Di sisi lain, Cobra berterima kasih kepada Luffy karena telah menyelamatkan negeri ini. Tak lama kemudian, Igaram ternyata masih hidup dan berniat menjelaskan semuanya kepada seluruh warga. Tashigi sebagai perwakilan angkatan laut langsung menangkap krokodil dan anak buahnya. Selain itu, krokodil dicopot dari statusnya sebagai Oka Shichibukai. Setelahnya, mereka membiarkan kru topi jerami pergi dan memutuskan untuk kembali melapor ke pusat. Pemerintah dunia pun menganggap Smoker dan Tashigi sebagai pahlawan kali ini, karena mereka tidak mungkin memberitahu kebenaran soal kru topi jerami. Meskipun mendapat penghargaan, Smoker nampak tidak senang. 3 hari kemudian, semuanya sudah kembali normal di Alabasta. Luffy juga baru saja sadar. Tak lama jamuan makan datang dibawakan oleh istri Igaram, dan mereka semua pun makan dengan lahap. Setelahnya mereka mandi di pemandian air panas sambil mengintip cewek-cewek. Setelah puas, Cobra langsung mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa kru topi jerami. Malam harinya kru topi jerami berniat pergi untuk melanjutkan perjalanan. Namun mereka mendapat telepon dari Mr. Tu yang berhasil lolos. Ia memberitahu kalau Going Merry ada di tangannya dan sedang menunggu di pulau lain. Karena ia takut kapal tersebut diambil alih oleh angkatan laut. Meskipun sempat ragu dengan Mr. Tu, mereka segera bergegas berangkat. Namun saat itu, Pipi masih dilema dan tidak tahu harus bagaimana. Karena itu, mereka memutuskan untuk menunggu Pipi sampai besok siang, jika ia benar-benar ingin menjadi bajak laut. Di sisi lain, Igaram mendapat informasi tentang bounty terbaru Luffy, yang sudah menjadi 100 juta berry. Sementara Zoro mendapat 60 juta berry. Namun saat hendak memberitahu mereka, kru topi jerami sudah pergi diantar oleh pasukan bebek. Saat sampai di tempat tujuan, Mr. Tu benar-benar menjaga kapal mereka dan akhirnya mereka pun menjadi teman. Namun sialnya, mereka diserang oleh angkatan laut dan dikepung. Saat itu juga, kapal anak buah Mr. Tu datang untuk menjemputnya. Mr. Tu sempat mengajak mereka untuk pergi bersama. Namun Luffy dan yang lain menolak karena masih menunggu Pipi. Terharu mendengar ungkapan itu, Mr. Tu menyamar menjadi salah satu anggota kru topi jerami dan mengalihkan perhatian angkatan laut. Dan ia pun berkorban untuk melawan mereka, yang membuat kru topi jerami terharu melihatnya. Di sisi lain, Pipi berpidato dan menceritakan pengalamannya bersama kru topi jerami. Namun ternyata itu adalah Igaram yang menyamar. Pipi pun segera bergegas mengejar Luffy dan yang lain bersama Karo. Namun bukan untuk ikut, melainkan untuk mengucapkan terima kasih dan salam perpisahan. Mendengar itu, Luffy menghormati keputusannya. Mereka pun menunjukkan lambang X di lengan masing-masing sebagai tanda persahabatan. Luffy dan yang lain kemudian melanjutkan perjalanan sambil kabur dari kejaran angkatan laut. Sementara Pipi kembali ke Alubarna dan berharap suatu hari bisa bertemu lagi dengan mereka. Saat kru topi jerami berhasil lolos, tiba-tiba ada Robin di sana. Ia meminta Luffy bertanggung jawab karena telah menyelamatkan hidupnya. Karena itu, Robin ingin bergabung dengan kru topi jerami. Karena sebelumnya di reruntuhan kuil, Robin sempat menyuruh Cobra memberikan penawar racun kepada Luffy. Ia juga memberitahu kalau sejak awal dirinya tidak benar-benar berniat membantu krokodil. Sebenarnya yang Robin cari adalah Rio Poneglyph, yaitu prasasti yang berisi sejarah. Saat itu Robin sudah menyerah untuk mendapatkannya dan berniat mati. Namun Luffy menolongnya dan menyelamatkannya dari kuil yang hampir runtuh. Karena itu, Luffy pun tidak punya pilihan selain menerima Robin bergabung. Setelahnya Robin juga memberitahu kalau dirinya adalah seorang arkeolog dan sudah menjadi buronan sejak berusia 7 tahun. Karena di usia tersebut, ia tidak mungkin bisa bertahan hidup sendirian. Robin memutuskan untuk ikut dengan orang-orang jahat demi bertahan hidup. Setelah mendengar cerita itu, awalnya mereka masih agak canggung. Namun lama-kelamaan, mereka mulai akrab dengan Robin. Dan cerita Alabasta Saga pun selesai. Sampai di sini dulu konten alur cerita One Piece. Mana bagian favorit kalian? Tulis di kolom komentar.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat konten serupa lainnya. Aku Kaiji pamit undur diri, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.